Dan telah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Surya Timur Alam Raya Asset Management atau Star Asset Management Hanif Mantik. Selamat siang Pak Hanif, apa kabar? Baik Mbak Ane, Mbak Saf. Baik Pak Hanif, kalau kita melihat sentimen-sentimen yang ada di 2023 ini sebenarnya juga sangat volatil sekali dan mungkin masih akan berlanjut di 2024 ini. Evaluasi Anda sendiri seperti apa? Ya kita balik ke 2023 ya, terutama di kuartal ketiga menjelang kuartal keempat tahun lalu. Itu kan orang bilang tuh ada kengerian gitu ya di pasar global gitu. Nah saat itu memang utamanya ya karena pertama perang, situasi geopolitik ya. Lalu kemudian juga dari sisi tingkat suku bunga global, Fed Fund tuh naik terus karena inflasi di mana-mana tinggi. Inflasi global tuh at that time sekitar 6%-an gitu ya. Nah itu yang mengakibatkan pasar modal kita terkoreksi. Dulu saya ingat IHSG sempat turun ke 66 meskipun akhirnya di Desember kita bisa recover di 7 ribuan. Lalu obligasi pemerintah pernah di atas 10 tahun, pernah di atas 7%, sekarang udah balik sekitar 6,5%-an. Ya. Lalu kemudian rupiah ya saat itu sudah menyentuh hampir 16.000 ya. Tadi saya lihat menguat ya, 15.500 sampai 15.600 gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan volatilitas di tahun 2023, saya kira sekarang ini tahun yang tepat buat investasi di pasar modal dengan beberapa alasannya gitu. Nah alasan yang pertama tadi ya rupiah diperkirakan akan cenderung menguat. Kalau prediksi pasar, even 2 tahun ke depan rupiah kita bisa tembus di bawah 15.000. Nah, karena dolar relatively akan melemah terhadap mata uang dunia. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita ya 5%, bagus. Rata-rata laba emiten di bursa saham bisa di atas 10%. Lalu juga ketiga, ini yang paling penting, suku bunga Fed. Di sana kan sudah reaching highest-nya di 5,5%. Tahun depan itu diprediksi akan turun 75 basis poin. Jadi dari 5,5 ke 4,75. Nah di kita BI rate kan 6%. Jadi kalau kita ngacu ke sana, kemungkinan BI rate juga akan turun sekitar 75 basis point gitu. Dan mulai kelihatan ada info ya di pasar saham kita ya. Kan biasanya sosok aja gitu ya. Hari ini tadi saya lihat foreign buy-nya juga lumayan untuk hari ini. Lumayan menarik ya. Baik, dengan semua hal yang Bapak sebutkan, potensi-potensi yang baik ini di tahun 2024, lantas bagaimana strategi Star Asset Management untuk bisa mengembangkan bisnis dan juga memaksimalkan panduan ataupun pendampingan kepada para nasabah? Mungkin dari segi pengembangan produk, memaksimalkan tim advisory, hingga jalur pemasaran produknya, Pak. Ya, pertama dari pengembangan produk ya. Kita udah mulai menyiapkan sebenarnya untuk tahun ini itu dengan kita meluncurkan reksadana berbasis indeks saham, terutama sektor perbankan. Ya kita Lasir itu mengeluarkan reksadana Star Infobank 15. Jadi berinvestasi hanya di 15 saham perbankan di Indonesia, only perbankan. Ya. Lalu kemudian ya yang kedua kita melengkapi juga fixed income produk kita yang tahun lalu kita cukup sukses jual fixed income itu yang underlying-nya obligasi korporasi. Ya, sekarang kita sudah siapkan juga untuk obligasi negara. Karena menurut kita kalau penurunan suku bunga ini yang bakal paling diuntungkan adalah obligasi negara, terutama yang jangka panjang. Nah kalau dari sisi pemasaran, nah, kita akan fokus ke satu hal sih, yaitu partnership, terutama untuk marketing secara digital ya. Kita tahun lalu bekerja sama dengan sekuritas, lalu fintech ya. Itu yang basisnya digital itu lumayan menyumbangkan AUM ke kita. Dari sisi nasabah, tahun lalu kita dari 2.500 nasabah naik jadi 25.000 nasabah. Jadi saya kira pemasaran digital ke depan ini akan jadi fokus utama kita.
Baik, menarik sekali ya Pak Hanif. Tadi Bapak sampaikan reksadana berbasis saham perbankan begitu ya. Betul. Padahal kalau kita lihat memang harapan dari global ini ada pemangkasan suku bunga acuan The Fed di 2024. Tapi kan ini belum pasti Pak, Betul. apalagi inflasi Amerika Serikat kita lihat kemarin juga ternyata masih jauh dari target. Begitu. Betul. Apa yang membuat Anda sangat optimistis sekali saham perbankan ini masih akan menjadi aset juara di 2024? Ya, pertama tuh kita lihat ya capaian fundamental saham-saham perbankan. Tadi saya juga dengarkan gitu ya Pak Sunarso gitu dari Bank Rakyat Indonesia sudah menyampaikan gitu ya aspek positif di sektor perbankan. Yang saya lihat pertama itu adalah dari sisi pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit sektor perbankan itu kan tahun lalu Bank Indonesia projection antara 9 sampai 11%. Sekarang naik di atas 10 sampai 12%. Jadi kemungkinan penyaluran kredit akan lebih marak nih di tahun ini. Lalu kemudian yang kedua, penurunan suku bunga juga belum tentu mengakibatkan net interest margin perbankan itu turun. Ya. Bahkan mungkin agak anomali nih antara BI rate dengan deposito di perbankan. Kalau 3 tahun yang lalu itu deposito biasanya di atas BI rate. Misalnya BI rate-nya 6, depositonya 7. Kalau sekarang BI rate-nya 6, depositonya mungkin 5. Jadi saya melihat bank-bank kita sukses menurunkan cost of fund. Nah, terus laba perbankan juga tertinggi kan sepanjang sejarah ya. Bukan saja labanya, tapi juga dividennya. Jadi misalnya nih, tahun ini kita prediksi dividen dari sektor perbankan tuh di atas 4%. Sebelum-sebelumnya itu hanya 2,5%. Nah, dulu ketika dividennya itu 2,5%, itu payout rasionya hampir 50%. Jadi kalau dari laba 100 yang dibagikan itu 50. Nah, sekarang dari 100 yang dibagikan itu cuma 30%. Dengan tingkat dividen payout ratio yang rendah, tapi dividen yieldnya naik dari 2,5 ke 4%. Jadi ini yang menurut kita sangat atraktif ya, di luar kemungkinan kenaikan dari harganya sendiri ya. Saya tadi lihat hari ini saham perbankan itu rata-rata naik sekitar 3%, ya, double dibanding IHSG yang naik 1,5%. Nah, ini yang menurut saya akan jadi lokomotif pertama ya untuk perekonomian kita ke depan. Oke. Selain perbankan saham, deposito yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira aset kelas mana saja nih yang kira-kira akan defensif atau bahkan bisa menjadi kuda hitam di tahun 2024 ini? Ya, saya sih cenderung lebih agresif untuk aset alokasi ya. Kalau di investasi, keberhasilan investasi itu 90% lebih ditentukan dari aset alokasi. Nah, aset alokasi itu biasanya orang mengenal cuma 2 aja. Bahasa mereka ya, risk on dan risk off. Jadi kalau risk off itu lagi resiko tinggi, biasanya masuk ke yang lebih stabil, seperti deposito dan lain-lain ya, pasar reksadana, pasar uang. Tapi kalau lagi risk on, kayak sekarang nih, euforia, apalagi ya, pemilu sudah oke lah ya, gitu. Sudah berjalan dengan baik, itu euforianya itu akan lumayan cukup tinggi gitu. Jadi sehingga orang mau berinvestasi lebih ke yang berisiko. Nah, apa yang investasi yang berisiko itu? Pilihannya 2. Kalau menurut saya, 1 reksadana saham, yang kedua reksadana obligasi negara dengan tenor yang panjang.